Hai semua, selamat datang di podcast Psiko Ngobrol, tempat di mana kita akan bahas isu sosial dengan sudut pandang psikologi juga. Bersama saya Hesti dan partner saya Valerina. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas satu tragedi yang sempat viral dan sangat menyentuh. Kasus salah sasaran di Sukolilo, Pati yang berujung pada meninggalnya seorang pemilik rental mobil berinisial BH. Tapi kali ini kita nggak cuma berdua ya. Iya, betul banget. Kita kali ini bareng teman-teman kita. Boleh perkenalkan diri dulu sebelumnya? Iya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Patricia Amanda dan teman saya. Halo semua, perkenalkan saya Agla Karen Simangunsong. Oke, baik. Nah, di sini juga ya Val ya, kita akan bakal ulik dari sisi psikologi sosialnya juga nih, khususnya tentang atribusi fundamental terkait kasus yang kita mau bahas juga gitu loh. Kali ini kita ada bareng teman-teman kita, yaitu Agla, juga akan membantu bahas latar belakang. Chelsea. Akan bantu bahas latar belakang dan kronologi. Ya, Sedangkan Agla akan masuk ke bagian analisis psikologisnya, betul? Dan dampak-dampaknya secara sosial ekonomi. Langsung aja kita mulai. Oke, mulai dong. Oke, Chelsea, boleh nggak sih kamu ceritain ke kita gimana sih kronologi dari kasus ini gitu loh? Ya, jadi pada tanggal 6 Juni 2024 ada sebuah kasus, yaitu sebuah pengeroyokan yang terjadi di desa Sumber Suko. Nah, di situ tuh terjadi pengeroyokan yang berujung tragis, Kak, karena adanya salah persepsi, sehingga dia tuh berujung pada tindak kekerasan, yang dimana sebenarnya di sini itu salah paham. Jadi yang menjadi korban ini merupakan seorang bapak yang berinisial BH, yang dimana dia merupakan seorang pria yang sudah berusia 52 tahun. Dia ditemukan tewas di sebuah desa Sumber Duko karena tertuduh mencuri mobil. Jadi orang sekitar warga di sana tuh kayak langsung ngira bapak itu kan mencuri mobil itu kan? Iya, padahal sebenarnya enggak. Itu berawal dari dia kan pemilik usaha rental mobil. Jadi karena mobilnya ini hilang dan enggak balik ke si pemilik usaha rental mobil ini, sehingga bapak ini bersama 3 temannya, ini dia kayak berusaha buat mencari di mana sih mobil ini berada gitu. Jadi waktu mencari mobil itu, mereka itu pergi ke wilayah Pati, yang dimana desa yang tadi sudah saya sebutkan. Mereka mengendarai Toyota Sigra untuk mencari mobil tersebut. Dan ternyata setelah mereka berkeliling-keliling, mereka menemukan mobil tersebut. Mereka melihat mobil ini tuh ada di sebuah di depan rumah yang berinisial AG. Itu merupakan rumah warga yang ada di sana. Yang berarti orang yang mencuri mobil itu, enggak sih? Ya. Itu belum tahu sebenarnya, Kak. Itu rumah yang mencuri atau enggak. Tapi beliau ini menemukan mobilnya itu terparkir di depan rumah warga tersebut. Sehingga mereka kan berempat ya yang pergi ke sana. Bapak yang berinisial BH ini, dia otomatis langsung membuka mobil tersebut dengan kunci cadangan yang dia punya. Karena kan itu memang mobil milik dia ya, jadi dia punya kunci cadangan. Sehingga dia buka mobil tersebut dan langsung membawa pergi. Tapi ternyata warga di sekitar itu nggak tahu kalau ternyata itu tuh mobil dari bapak tersebut. Sehingga warga itu mengira kalau bapak ini tuh mencuri. Jadi otomatis warga langsung ngejar dia dan ngeroyok dia. Jadi setelah mobil ini dibuka pakai kunci cadangan, bapak ini langsung pergi membawa mobil tersebut, tapi masih di sekitaran wilayah situ. Temannya yang 3 tadi kan naik mobil yang berbeda, mengendarai mobil yang berbeda. Ternyata mereka ini mencar, terpisah. Sehingga bapak ini tertinggal di belakang, bapak yang berinisial BH yang menjadi korban. Pada saat bapak ini tertinggal, ternyata warga kan mengejar ya, mengeroyok, sehingga bapak ini dikeroyok sampai habis. Sampai tewas ya? Iya, sampai tewas. Itu sih. Kadang-kadang persepsi ini tuh bisa bikin hal-hal yang sefatal itu. Iya. Makanya kita harus
ada yang bilang tuh ya don't judge by cover gitu. Jadi maksudnya warga di sekitar itu juga mestinya harus nanya dulu nggak sih sama bapaknya baik-baik gitu, nggak langsung main tangan main hakim sendiri, apalagi sampai tewas itu fatal banget loh. Karena ya Kak, mungkin di satu sisi bapak ini bukan warga sekitar situ kan. Jadi ketika orang melihat ada orang asing langsung datang ke tempat mereka dan langsung buka mobil, jadi kan orang pasti mengiranya dituduh pencuri gitu. Padahal sebenarnya itu tuh memang pemilik dari mobil tersebut. Dia kan mencari mobilnya yang hilang. Betul. Dan kalau kita pikir secara logika, kalau dia pencuri, nggak mungkin dia punya kunci cadangan gitu kan. Cuman mungkin warga langsung berspekulasi ya. Iya, kalau ternyata bapak ini yang mencuri mobil tersebut sehingga dia dikeroyok. Iya, betul. Kalau misalkan dilihat dari seperti sisi psikologi gitu, apalagi psikologi sosial itu bisa dijelasin nggak itu apakah termasuk dalam suatu atribusi kah atau bagaimana? Kan kita tahu kan Kak, kesalahan atribusi itu menekan pada persepsi atau pandangan orang kan. Tapi itu berdasarkan tentang penampilan, bukan berdasarkan situasi orang gitu. Jadi orang sering sekali menganggap kayak kalau dia memandang seseorang itu buruk rupa atau apa, dia udah nganggap oh ini orang nggak bener gitu. Tapi kalau misalnya dia menganggap orang itu kayak ini cakep nih gitu, pasti dia menganggap ini orang baik gitu. Banyak kejadian kayak gitu. Jadi mungkin warga sekitar di situ tuh menganggap kayak bapak ini kayak kelihatan aneh gerak-geriknya, bukan warga sini, tapi kenapa sih berani tiba-tiba datang buka mobil orang gitu ya? Bener, dia tiba-tiba ngambil mobil gitu kan, kayak warga langsung kayak oh berarti ini pencuri nih, ini jadi maling nih. Iya, jadi ada hubungannya Kak ke kesalahan atribusi. Iya sih. Jujur ini beritanya menarik juga sih ya, karena kayak sadis gitu, langsung tiba-tiba tewas aja. Bener. Dan sebenarnya Kak, ini tuh warga yang lain itu bisa dibilang ikut-ikutan ya. Karena kan belum tahu kebenaran, karena ada yang teriak maling, pencuri. Jadi yang lain tuh langsung ikut-ikutan, langsung berpikir, oh dia mencuri mobil. Jadi langsung ikut ngeroyok gitu. Padahal kan mereka belum tahu ya sebenarnya apa yang terjadi, itu mobil siapa. Tapi langsung ikut-ikutan ngeroyok gitu. Iya, kepala lanjut kamu aja. Karena kan Kak, dari yang penjelasan Chelsea juga kan, pandangan orang itu kan bisa disebut juga sebagai konformitas sosial kan, dimana orang itu menganggap kayak kalau ada satu orang yang berteriak meminta tolong itu udah beranggapan dia itu bener gitu Kak. Iya betul. Jadi kayak orang-orang yang melihat itu awalnya kayak teriak maling, terus yang lain karena situasi keadaan panik. Jadi orang itu kayak oh berarti ini maling nih, jadi yang lain ikut-ikutan. Sama lah kayak yang dibilang Chelsea tadi. Iya. Dan berita ini pun viral sampai ke media sosial, tersebar luas gitu. Jadi orang pun langsung menilai negatif, menilai jelek gitu ya terhadap rental mobil, usaha rental mobilnya, dan terutama orang punya pandangan jelek jadinya terhadap desa tersebut, karena kan orang berpikir ada kasus ya di desa tersebut, dan ini sangat-sangat merugikan pihak tukang rental. Oh, ada dampaknya juga ya? Ada Kak, banyak bahkan dampaknya. Bisa Chelsea jelasin nggak ke kita dampaknya apa aja gitu? Iya bisa, jadi pengusaha rental kan otomatis jadi takut ya, karena orang mengira mungkin usaha rentalnya lagi terkena kasus. Mereka itu banyak di blacklist dari penyewa yang dari Pati Kak, karena bisnis lain itu banyak yang omsetnya itu langsung menurun, yang sewa rental mobil. Dan itu gara-gara itu reputasi mereka itu jadi negatif, dipandang negatif sama warga sekitar. Bahkan klub sepak bola yang di Pati itu kehilangan sponsor karena masyarakat di situ kan takut dikaitkan sama kejadian ini. Jadi mereka stop, benar-benar stop. Sehingga banyak kerugian yang terjadi di desanya, bahkan pada pemilik rental mobilnya. Iya. Ini sih kayak contoh nyata ya bagaimana sebuah persepsi sosial itu yang salah bisa menimbulkan stigma yang sangat besar gitu, sampai dampaknya ke masyarakat juga. Pengusaha rental mobil nggak percaya sama masyarakat yang ada di Pati kan. Reputasi kan penting juga ya. Iya, reputasi betul banget. Maksudnya udah viral secara jelek itu kan pasti susah ya, orang nilainya itu juga dari sana sih. Benar-benar. Kayak
Tapi ini hal yang maksudnya udah lumayan sering terjadi ya di Iya, masyarakat di gitu sekitar, kan. iya di warga Tapi sekitar. karena mungkin karena juga kepercayaan ke sistem hukum mungkin rendah juga begitu ya. Bisa jadi, Bisa Kak. jadi, iya. Karena di negara ini kan kita semua tahu lah ya sekarang kayak mana hangatnya hukum di Indonesia kan, benar-benar. dengan adanya kasus-kasus yang sebelumnya. Benar-benar. Itu tuh membuat kita juga makin percaya kan Kak, kalau Hmm. misalnya karena hukumnya yang rendah jadi warganya pun ikutan berpikir secara pribadi gitu, secara opsional, Iya, betul. nggak mau melihat situasi di sekitar. Ya, apalagi situasi seperti itu ya boleh. Dari pengalaman kalian pribadi nih ya, kalian pernah nggak sih nemuin kasus semacam ini? Mungkin kalau aku sebenarnya sering ya Kak terjadi di masyarakat, tapi kalau yang pengalaman pribadi mungkin belum pernah ya. Oh Iya. belum. Iya. Kalau Kak Agla? Sama Kak, mungkin kalau di sekitar mungkin pernah, yang mungkin aku tahu salah satunya ada warga di dekat rumah aku, dia itu dituduh maling jemuran. Padahal iya maling ya jemuran, padahal mah itu jemuran dia Oh. yang mungkin saat itu pembantunya salah narok atau entah gimana ceritanya, tuh jemuran bisa lari gitu dari halaman rumah Itu dia. tetangga Kak Agla ya? Iya, jadi di jemuran itu dia mau ngambil balik, tapi ternyata warga ngira kayak, oh ini maling tuh. Sempat dilaporin juga gitu. Hampir Kak, mirip lah dengan kasus Bapak Tapi BH belum ini. dikeroyok ya Kak Agla? Oh, Sama-sama untungnya. cewek Kak Jangan masalahnya. sampai lah ya, nggak. Adu mulut aja ya? Iya, Oke, adu oke. adu Oh, mulut. Cewek juga. Iya, Oke, cewek-cewek baik, gitu. baik. Wah. Nah, dan juga ya, kalau kita masuk ke bagian psikologi sosial, kesalahan atribusi fundamental itu juga cenderung orang buat menyimpulkan perilaku orang lain karena sifat atau karakter pribadinya, bukan karena situasinya. Iya, Dalam betul, Kak. kasus bapak ini Iya, gitu. benar. Udah, itulah kita juga harus berhati-hati juga sih. Iya, benar Kak. Harus hati-hati. Ya, apa viral gitu kan. Iya. Informasi sedikit. Iya, apa-apa sekarang Viral. serba viral gitu. Iya. Tapi juga asal jangan cepat percaya juga nggak? Iya, sih? benar-benar. Ikut-ikutan Harus gitu dicari kan. tahu Iya. dulu kan kebenarannya. Iya. Dan penting juga bangetnya ya untuk ada edukasi publik. Masyarakat juga perlu tahu bahwa tindakan main hakim sendiri itu sangat-sangat tidak benar Iya, gitu. benar Kak. Kenapa mereka nggak apa ya namanya ya, kasih tahu ke RT, RW Iya, gitu ke kan? pembimbingannya Iya, kan, Kak. jangan langsung itulah. Berarti ini kayak sisi buruknya lah Iya. ya. dari Ada persepsi. main hakim sendiri Iya, ya betul Kak. betul. Karena kan zaman sekarang juga banyak orang beranggapan kayak, oh kalau kita main hakim tanpa divideokan, tanpa difoto, tanpa ada dokumentasi itu boleh. Iya. Asal emosi kita tersalurkan gitu kan Kak. Padahal mah nyatanya tidak boleh karena itu kan juga melanggar hukum main hakim itu. Nah, sebelum kan kita udah bahas nih dari tadi Iya. tuh persepsi sosial. Kakak ini bisa ini nggak sih jelasin ke kita tuh persepsi sosial tuh apa? Maksudnya mungkin kita udah tahu ya, tapi mungkin teman-teman di rumah ada yang nggak tahu gitu persepsi itu apa. Dari tadi kita bahas persepsi itu apa sih? Mungkin dari Chelsea atau Agla? Mungkin kalau dari aku persepsi itu gimana pandangan kita ya, gimana kita menilai suatu hal, kejadian atau subjek, dan dengan persepsi itu bisa mempengaruhi tindakan kita. Kayak contohnya pada kasus ini tadi. Iya. Kalau misalnya kita berpersepsi kayak tadi dia pencuri, pandangan kita kan langsung negatif ya. Iya, Otomatis tindakan kita langsung ikut-ikutan ngeroyok karena Iya. ya setahu kita kan gimana kalau pencuri ya pasti jahat kan. Iya. Benar-benar. Saya sih. setuju sih dengan pendapat Chelsea karena kan kita semua tahu kan yang di sini persepsi sosial itu kan proses untuk memahami orang lain dalam situasi. Jadi kayak mana kita bisa memahami orang lain itu kita bisa tahu caranya mengambil makna tentang kesimpulan situasi yang ada gitu Kak. Betul. Aduh, ini agak-agak ngeri ya. Iya benar. Apalagi memakan korban loh ini. Jadi kita harus lebih hati-hati lagi ya Kak, karena apalagi zaman sekarang ini apa-apa sedikit viral jadi kasus gitu. Iya, benar. Karena ini bisa merugikan kedua belah pihak gitu. Apalagi kan kalau dilihat dari kasus ini kan sebenarnya mau nanya nih Kak. Oh ya. Menurut kalian
masyarakat itu salah atau gimana dengan cara mengeroyok. Cuman kan yang pertama mereka kan mungkin nggak tahu juga ya Iya. kalau ternyata itu tuh pemilik mobil tersebut. Iya, Karena betul, mungkin betul. bapak ini pun nggak ada konfirmasi sama warga sekitar atau kepada RTK atau dan sebagainya kepada pihak desa. Cuman dia kan emang sebenarnya agak salah juga ya langsung ngambil main di Iya, halaman betul, rumah betul. orang dia tanpa Walaupun izin. walaupun itu punya dia kan. Dia nggak ada konfirmasi. Betul. Sedangkan kan masyarakat langsung ya memikir kalau dia pencuri. Jujur kalau saya pun yang ada di posisi tersebut, misalnya sebagai masyarakat yang di sekitar ya, Paham. ya pasti pun langsung Maksudnya pencuri nih. iya langsung ngejudge. memikir oh ini Iya, pencuri gitu. Jadi menurut kalian gimana? Kalau menurut aku pribadi sih ya Coba. agak gimana juga, maksudnya kayak kalau aku di posisinya pasti kayak Chelsea juga Iya tadi kan? sih. Jadi bingung. Jadi kan maksudnya di sana kan ada warga kan yang lihat Iya. dia. Maksudnya bapak ini juga maunya ada apa sih namanya? Konfirmasi dulu kan ke warga sekitar bahwa iya, benar. saya mau ngambil mobil saya nih, orang ini Atau ke pemilik rumah kan? iya kan Iya. posisinya kan rumah halaman iya kan. terparkir di depan rumah warga. Tapi yang membingungkan juga sih ya. Ya. Kan mobil bapak ini kan dicuri. Hmm. Berarti yang apa sih namanya? Yang rumah Yang pemilik yang rumah. pemilik rumah itu mungkin yang Mengambil. iya yang mengambilnya gitu. Iya kan. Jadi tapi kayak- tapi di berita tersebut nggak ada dijelaskan Kak kalau misalnya yang pemilik rumah ini merupakan pencuri mobil tersebut. Intinya cuman terparkir doang gitu. iya ketika bapak yang berinisial BH ini sedang keliling mencari mobil tersebut, dia langsung nemuin mobil itu terparkir di depan salah satu rumah yang ada di sekitaran Desa Pati tersebut, yaitu rumah yang berinisial AG. Oh, iya sih. Jadi bukan dia yang mencuri sebenarnya, itu Intinya- terparkir aja. intinya di sini juga ada kesalahpahaman juga Iya, kan. salah paham. Iya Kalau sih. menurut saya itu dari pertanyaan tadi itu kayaknya gimana ya? Kalau misalnya kita lihat nih orang rame-rame begitu, bener, iya. itu kan pasti nyimpulinnya oh berarti udah pasti satu fix ini Iya, yang benar, mencuri benar. gitu Iya, kan. betul. Karena presentasi salahnya itu kayak kecil gitu Iya. kan. Iya. Rame-rame gitu kan persepsi pasti sama gitu. Tapi kalau siapa yang salah, apakah masyarakat salah? Sebenarnya balik lagi ke diri sendiri gitu loh. Cara untuk men-solve problemnya itu loh. Kayak, itu Iya. Simpelnya ya. Kak. Harusnya Oke. gitu. Aduh, agak jangan takut banget deh, santai, relax. Oke, dan satu lagi, kita boleh nangkep orang itu kan, tapi jangan langsung dikeroyok sampai Iya. mati Ya, juga bener. orang Nah, gitu. itu dia. Ditangkap boleh, tapi ditanya baik-baik gitu Iya, loh. itu banyak cara. Kamu kenapa langsung ambil mobil ini Iya, gitu? Tanya bener, dulu, Kak. jangan langsung main hakim sendiri. Atau kan bisa dibawa dulu entah ke Iya, kantor polisi ke pihak atau kemana, berwajib. iya ke atau pihak yang ke berwajib. ini aja deh, paling Jangan gampang main RT hakim RW gitu. sendiri. Ke Iya, pemimpin benar. di sekitar Di daerah itu. Sedangkan kan warga apa-apa sekarang main hakim sendiri, main hakim sendiri. Itu sih yang salah sebenarnya. Iya, seperti yang aku bilang tadi ya, warga itu harus dikasih edukasi nggak sih? Karena terlalu cepat menyimpulkan Iya. dan ikut-ikutan juga. Benar-benar. Iya sih, udah kebiasaan orang nggak sih itu sih? Iya sih, udah dari dulu kayaknya saya. Iya. Mungkin ada yang perlu ditambahin lagi gitu? Dari kakak Agla dan kak Chelsea Udah cukup. lagi gitu. Ya mungkin ya itulah kesimpulan singkatnya untuk kita. Kita harus hati-hati dalam memahami orang. Kita juga harus bisa belajar dengan kayak kata kakak Hesti tadi. Kita harus sering-sering ngasih warga itu edukasi. Jangan apa sih namanya? Jangan ke ini deh, ke warga sekitar, ke keluarga kita nggak Iya, sih ke dulu? keluarga juga. Iya. Orang-orang Dari terdekat. Orang terdekat kasih terutama, edukasi kan. terutama. Jadi kalau Terutama. menurut kalian apa kurangnya edukasi juga bisa menjadi faktor? Bisa. Bisa, itu ya. pasti faktor Bisa ya, Kak. juga, Karena salah kan satunya. edukasi itu sangat penting ya. Balik lagi sih karena panik tadi, mungkin orang-orang kayak langsung, ih pencuri nih, Iya, langsung tahu apa sih Karena namanya? situasi dan keadaan Iya, juga situasi kan. dan keadaannya betul-betul. Iya sih. Itu sih, jadi kita harus pintar-pintar untuk Iya, bener.
ini. boleh. Ya. Ada lagi? Mungkin yang bisa ditambah. Ada apa kata-kata mungkin yang bisa disampaikan untuk Bentar, satu lagi nih. Aku juga sempat bacakan sekilas beritanya kan. Benar. Aku lihat ada dampak juga yang tadi kayak ada yang kurang tadi kamu jelasin. Apa sih namanya yang apa ya? Grup sepak bola ya yang kehilangan sponsor Iya. itu juga memengaruhi kan Iya, Kak. dari kasus ini. Jadi orang-orang iya, jadi sponsor yang biasanya ikut campur dalam kegiatan mungkin di Pati itu akhirnya cabut gitu loh, maksudnya nggak mau lagi berurusan sama orang-orang di sana gitu, lari. Jadi kayak orang-orang jadi trauma gitu sama orang-orang Iya, sana. karena orang langsung memandang negatif atas kejadian ini, nggak mau Padahal, dikaitin. padahal yang satu orang yang berulah kayak semua ikutan gitu loh. Iya, Maksudnya bukan satu orang deh, sekelompok gitu. Iya, benar Kak. Karena ada satu kasus ini, jadi semuanya dirugikan sebenarnya dari Iya, kasus betul. ini. Nama baiknya pun jadi terconteng kan, jadi buruk Iya. kan. Betul. Jadi intinya sih ya, jangan sampai persepsi salah ini membuat kita kehilangan rasa kemanusiaan pada orang gitu. Benar. Oke. Ada lagi yang mau dibahas atau ada yang perlu lagi? Gak ada. Aku sih nggak ada ya Kak. Mungkin tidak lagi. ya semoga kasus ini jadi pelajaran bagi kita semua ya kan, bahwa dalam kondisi apapun manusia itu harus tetap rasional, adil dan penuh empati pastinya. Iya, benar. Gitu kan. Betul. Kakak kan maksudnya kita kan sama-sama nih jurusan psikologi gitu kan. Jadi kita juga seperti yang aku bilang tadi, apa ya namanya ya? Kita harus berusaha lah mengasih edukasi pada orang-orang di sekitar kita, pentingnya menjaga apa sih namanya? Menjaga mulut, iya, tutur menjaga, kata, perilaku juga terutama. Iya ya, kognitif kita juga kan Iya, ya, benar. pikiran kita tentang suatu hal gitu. Iya, benar Kak. Oke sih, baik. Kayaknya itu aja ya. Boleh. Ya seperti yang aku bilang tadi, intinya inilah apa sih, jangan sampai kita salah persepsi tentang suatu hal gitu kan, yang Karena dapatnya- persepsi kita itu bisa menghancurkan sesuatu, karena kan itu persepsi kita itu mempengaruhi tindakan kita kan. iya, dan orang lain juga ya kan yang rugi, kasihan juga. Gimana kalau enggak deh, jangan kita bawa dalam kasus pengeroyokan atau dalam kasus lain deh. Misalnya nih kamu punya pandangan buruk sama teman kamu kan. Jadi pandangan tanpa tahu dia tuh aslinya kayak gimana, kamu udah berpikiran buruk tentang dia kan. Jadi mungkin dia tahu pikiran kamu tentang dia buruk kan. Jadi bisa berdampak ke dia akan down gitu. Iya, benar Kak. Bisa. Gara-gara salah persepsi kamu sama temen kamu itu loh. Bukan hanya kita dari kasus ini juga kita bisa belajar juga dalam kehidupan sehari-hari kita juga gitu. Iya betul. Secara pribadi kalian udah pernah nggak sih salah persepsi sama orang di sekitar kalian? Aku tanya secara pribadi nih ya, dari Agla deh mungkin. Kalau pandangan ya Kak ke orang lain, mungkin kalau boleh secara jujurnya, ada beberapa orang yang dalam sepanjang aku hidup ini pernah aku jumpai, baik yang aku hanya kenal lewat nama dia, lewat dari cerita-cerita dia, ataupun dari penampilan dia. Mungkin ada beberapa yang aku nganggap kayak bukan buruk, tapi agak lebih ke arah kurang cocok gitu dengan aku. Jadi kayak aku anggap kayak, oh berarti ini kurang cocok berteman sama aku, jadi agak aku batasin gitu Kak. Tapi itu kayak sama aja gak sih Kak? Maksudnya kan kamu gak kenal dia kan? Mungkin nggak semua yang nggak kenal Kak. Ada yang beberapa yang mungkin udah aku kenal tapi pernah ada masalah gitu. Jadi agak aku batasin gitu. Oh iya. Biar tidak terjadi lagi masalah itu. Gitu. Kalau Chelsea pernah nggak salah persepsi kepada orang, salah Pernah. pandangan penilaian sama orang? Pernah.
Jadi waktu SMA itu dulu kan sebelumnya aku kan dari dulu tinggalnya di lingkungan di Sumatera aja ya, nggak pernah keluar. Tapi waktu SMA itu kan aku merantau ke Kalimantan. Jadi ternyata di sana itu banyaklah suku-suku lain gitu yang baru pertama kalinya aku Iya, betul. ketemu di lingkungan yang kayak gitu. Contohnya itu kayak suku Dayak dan terus ada juga Jawa. Selama ini kan aku hanya berteman atau di lingkungan aku itu cuman orang Batak gitu, Batak Toba, Batak Karo dan segala macam. Ternyata pas aku di sana itu ketemu gitu. Ada juga maaf ya Chinese gitu. Dan kalau misalnya orang Indo pasti kan apa sih persepsinya terhadap Chinese itu pelit gitu kan. Mereka nggak mau berteman sama kita yang pribumi. Itu persepsi kamu ya. Dan enggak sih orang pada umum juga gitu kan pada umumnya. Banyak sih yang benar. Tapi ternyata pas aku di sana dan kayak bergabung dengan mereka, ternyata enggak. Mereka itu enggak pelit kok dan mau aja gabung sama kami gitu. Bahkan teman-teman aku, sahabat aku waktu SMA itu kan Chinese kan. Aku Batak sendiri, kami ada beberapa gitu berteman dan itu aman-aman aja, nggak ada yang gimana gitu. Benar. Itu cuman pandangan aja sih. Ternyata mereka nggak seburuk itu juga. Iya, betul. Kalau Vale ada nggak salah persepsi sama orang? Salah persepsi sejujurnya lumayan banyak ya. Cuman kayak, Banyak ya? Iya. Tapi yang penting itu gimana kita nyikapinnya, Iya, betul. itu kita terimanya gitu loh. Iya. Kayak mungkin ada yang kita nggak suka sama satu orang, satu hal atau apa. Iya, gitu betul. kan. Itu kan persepsi ya. Iya. Jadi kayak janganlah sampai berbuat buruk gitu sama dia Iya. atau apa. Setidaknya kalau tidak suka kan Kak dibatasin aja. Iya, Jangan sampai dibatasin kita aja. membantu menyebarkan berita buruk tentang dia. Iya, yang berita kita buruk tahu. tentang dia gitu. Itu kan nggak boleh. Kayak gitu. Iya, jangan maksudnya kita apa ya namanya ya? Punya pandangan buruk orang itu kita juga apa sih namanya? Ikut memengaruhi orang orang sekitar lain. untuk nggak suka sama dia. Sama Iya. sama kayak yang kasus tadi yang apa sih namanya yang dia teriak maling jadi orang sekitar ngiranya ikut-ikutan kan. Iya gitu sih. Itu betul banget sih. Kalau aku boleh tanya nggak? Iya. Ini kayak sekilas ini aja kan. Boleh. Gimana sih? Akan aku dari suku Nias ya. Iya. Persepsi kalian terhadap aku itu gimana sih? Kalau boleh tahu ya. Coba mungkin siapa? Nggak ada yang gimana-gimana Oh, iya. ya, biasa aja karena nggak pernah juga sebelumnya maksudnya yang deket atau gimana sama yang suku Nias dan baru kali ini juga dan ternyata pas di dunia perkuliahan itu kan ya kita bermacam-macam kan. Iya betul. Dan menurutku nggak ada yang gimana-gimana, sama aja semuanya sama. Aman ya? Iya aman ya. aja. Aman aja. Serata aja. Iya betul. Apalagi kan kita udah mulai apa ya namanya? Kita udah mulai kenal lah satu dan lainnya ya. Betul sih. Kalau pandangan kakak ke suku Batak gimana? Aduh. Enggak sih, sebenarnya gak gimana-gimana juga sih sama yang kamu bilang tadi. Enggak kok, orangnya baik-baik, tegas gitu. Kasar? Enggak kasar sih benernya sih. Cuman mungkin karena aku selama ini di lingkungan orang kalau ngomong kayak lembut, maksudnya enggak blak-blakan gitu. Jadi aku kayak Beda. pas aku datang di sini tuh kayak ampun. Gini kayak langsung kayak jantungan gitu loh ngomongnya kayak deg-deg ser gitu. Kalau Kakak Valenya gimana pandangannya terhadap orang Batak? Sebenarnya dari kecil itu kan udah sering juga di lingkungan orang Batak gitu kan. Iya. Jadi kalau misalkan persepsi yang buruk sih nggak ada. Nggak sih. ada. Iya. Sejalan ya. Sejalan enggak tuh? Pukul rata lagi ya kan? Rata. Pukul rata. Boleh. Iya. Kan Kak Vale ini dari aku dengar kemarin di Aceh kan? Iya. Di Aceh juga gimana sih di sana tuh? Lingkungannya aman aja atau gimana? Nah, kalau sebagai Chinese, Oh iya. pandangan orang itu orang Aceh kan kebanyakan kan maksudnya lumayan gimana ya? Kental sama agama ya? agama. Yes.
Jadi ada beberapa hal yang memang dipandang sebelah mata gitu loh, kayak cara berpakaian, cara bicara gitu. Orang Aceh yang nilai Iya, yang nilai Chinese iya. di sana ya. Dan kebalikannya juga sih gitu sih sebenarnya. Kalian mandang orang Iya. Aceh kayak gitu juga. Tapi ya sejauh ini gimana ya, nggak sampai parah banget gitu loh, kayak sampai Tapi nggak pernah sampai ada kasus gitu. Gara-gara- yang aku dengar sejauh ini enggak. Berarti masih Jangan aman sampai lah ya, Kak. jangan sampai lah. Di sana tuh kan aku denger juga ya. Pakainya harus tertutup gitu. Yes, Semuanya. benar. Terus kalian di sana gimana? Ya harus ngikutin bro. Berarti kamu ngikutin. pakai jilbab juga dong. Kalau jilbab enggak. Tapi Berarti nggak keharusan gitu. Masih ini lah. Tapi pakaian Tapi tertutup ya, Kak? pakaian ya. tertutup lah. Iyalah, Cel, ntar diusir Cel. Ya, kan jujur, itu agak kata ditangkap, orang. agak ditangkap. Oh iya, Oh ditangkap, sampai ditangkap. Iya. aku baru denger loh. Apa sih? Cambuk. Cambuk ya, di hukum cambuk itu ya. Itu untuk hukuman bisa pilih kan, ada Bisa pilih. gitu. Tapi Ya sih. Tapi kakak nggak pernah kan? Enggak tertekan juga. Enggak pernah. Aman aja sih. Oh iya. Aku Jangan juga- bilang gitu dong, Cel. Oke, berarti balik lagi nih ya, persepsi kita tentang Iya. Aceh itu gimana Iya. gitu. Oke. Oh, oke. Berarti siapa namanya nih? Aku lupa tiba-tiba ya. Agla, berarti kamu Batak apa? Batak Toba, Aku Karo? Batak Toba, Kak. Batak Toba, kamu Batak Karo kan? Iya Batak Karo. Oh, Baru ginting kak. Oke. ah, Berhubung. aku bisa nanya lagi boleh nggak? Boleh. Perbedaannya, aku kan orang awam nih ya. Iya. Perbedaannya Batak Karo, Batak Toba itu apa sih? Mungkin nggak ketara banget ya Kak, karena kan orang masih sering menyamakan antara Batak Toba sama Batak Karo Iya. ketimbang dengan Batak yang lainnya. Iya. Dan secara lingkungan juga orang Batak Toba sama Batak Karo itu lebih sering deket gitu Kak, lebih sering ketemu, lebih sering temenan daripada dengan suku yang lainnya. Bukan berarti yang lain nggak ditemenin gitu. Iya, betul banget. Masa kayak Dan gitu? bahasanya pun Jangan nggak gitu. jauh beda kan. Iya, Kayak bahasanya contohnya sama. ayam itu di Batak Tobanya apa kak? Aku lupa pula. Manuk ya kalau nggak salah. Kami pun sama. Iya, Sebenarnya nggak bahasa jauh-jauh aja mirip-mirip. Kayak kalau tidur kan apa? Modom. Modem. Kalau kami medem. Iya, Jadi sih. mirip mirip. kan? Iya. Apa tadi ayam punya Manu. Manu. Kami juga Nah, Manu. Berarti kan hampir mirip ya sebenarnya Hampir kan, mirip Kak? ya. sama aja kak. Bukan hampir mirip sih, kalau sama sih. Iya, jadi sebenarnya Sama. Batak Karo sama Batak Toba itu nggak yang beda banget. Kayak mungkin orang luar ngira kayak ketara gitu. Enggak Kak, sebenarnya kalau dilihat secara begini pun nggak ketara gitu kan. Kalau ngomongnya mungkin yang kalau ketemu yang Logatnya sama- pun sama iya, aja kan? logatnya sama. Terus Iya. cara bahasanya dan mungkin secara yang bedanya mungkin agak sedikit di adat mungkin. Oke. Itu aja kak. Oh, udah ya, itu aja ya. Ya, mungkin. Oke. Iya. Kayaknya kita bakal akhiri ya podcast kita Iya. hari ini, dan semoga juga kasus ini tadi tuh bisa jadi pelajaran bagi kita semua. Benar, kalau bahwa dalam kondisi apapun itu manusia harus tetap rasional, adil, dan penuh empati pada orang di sekitarnya gitu. benar-benar. Jadi terima kasih guys untuk hari ini, dan terima kasih juga untuk kalian yang udah dengerin podcast Pisco Ngobrol kita. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Kak. Makasih Kak Hesti, Kak Vale. Sih.